Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan bertemu kembali di mata kuliah Manajemen dan Pelayanan Kefarmasian di Komunitas untuk mahasiswa program studi profesi apoteker. Kita akan membahas tentang studi kasus terapi obat pada pasien diabetes ya. Oke, tujuan mata kuliah ini dalam 2 pertemuan ini adalah yang pertama, pada slide ini kita harapkan teman-teman mahasiswa memahami tahapan penyelesaian kasus terapi obat diabetes, serta yang kedua nanti sebagai tindak lanjutnya mampu merancang skenario penyelesaian kasus terapi obat diabetes pada pasien. Itu harapannya bisa sampai di situ. Contohnya materi kasusnya sebagai berikut. Seorang pasien datang ke apotek dan bercerita tentang pengobatan yang dijalaninya selama 1 tahun terakhir ini. Namanya Pak Wardoyo, 53 tahun, telah mendapatkan obat diabetes yaitu kombinasi metformin dan glikasid dalam level dosis maksimum. Dia juga mengalami obesitas, serta gejala neuropati sudah mulai muncul pada kakinya. Selain kedua obat di atas, pasien juga menggunakan Ramipril 5 mg 2 kali sehari, Simvastatin 20 mg 1 kali sehari di malam hari, serta Aspilet 1 kali sehari. Tekanan darah rata-rata sekitar 130/80. Hasil data labnya dapat dilihat di situ. Ada glukosa darah, tekanan darah, rata-rata bulanan, kolesterol total, HDL, serta mikroalbumin yang negatif. Pertanyaannya adalah, tuliskan problem, penyebab, serta rencana solusi apoteker terhadap pasien tersebut dengan menggunakan klasifikasi PCNE versi 8.01. Tindakan apa yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien tersebut ya, atau nantinya treatment plan-nya itu apa, maksud kita adalah itu. Nah, untuk bisa menyelesaikan studi kasus ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yaitu pertama, step 1 kita harus tahu PCNE itu apa. Lalu yang kedua, indikator outcome terapi DM itu apa saja. Lalu step 3, algoritma DM. Yang keempat, problem solving-nya melalui PCNE. Nah, teman-teman tadi, kasusnya tadi silahkan dibaca ulang lagi, lalu kita akan masuk ke tahapan-tahapan itu ya. Step 1, PCNE versi 8.01, itu untuk menyatakan problem, itu ada 3 yang harus dilakukan, yaitu terkait efektivitas treatment, keamanan treatment, dan lain-lain. Baru setelah itu kita melihat penyebabnya itu apa, atau cause di situ. Setelah itu baru kita masuk ke rencana intervensi. Ya, ini tahapan yang harus kita pahami. Rencana intervensi itu bisa kita informasikan ke dokter penulis resep atau bisa kita informasikan kepada pasien. Diterima atau tidak, nanti hasil akhirnya bisa DRP statusnya terselesaikan, sebagian terselesaikan, tidak terselesaikan, atau malah tidak diketahui. Itu tahapan PCNE yang harus diketahui adalah itu. Contoh detailnya bisa dilihat di sini problemnya yang saya sampaikan tadi. Teman-teman bisa download di website pcne.org atau bisa melihat dokumennya di LMS Belajar USD-ACID yang sudah saya upload di sana. Step 2, target terapi yang dilakukan pada penderita DM itu apa saja? Ada yang utama dan yang faktor risiko. Yang utama yaitu glukosa darah puasa kurang dari 126, glukosa darah 2 jam setelah makan kurang dari 200, setelah itu HbA1c kurang dari 6,5%. Itu indikator utama. Indikator faktor risikonya adalah tekanan darah kurang dari 140/90, LDL kurang dari 100, serta HDL lebih dari 45 mg per desiliter. Ini indikator faktor risiko. Dan berikutnya, nah saya sengaja menyampaikan konversi antara glukosa darah dengan HbA1c karena tadi di data kita tidak memperoleh informasi tentang HbA1c-nya berapa. Jadi itu bisa dilihat di sebelah kiri. Angka HbA1c-nya kalau 7% itu 154, kalau 9% 212, kalau 10% 240. Lalu faktor risiko itu bisa dilihat di reference, saya pakai Medscape saja di sini. Jadi ternyata didapatkan informasi dari kasus tadi risiko ACVD risk-nya 23,4%. Ini yang harus disiapkan oleh teman-teman lebih dulu sebelum kita membahas lebih jauh. Berikutnya algoritma DM yang saya ambil dari Diabetes Care 2018. Kita lihat di situ. Kalau A1C-nya kurang dari 9%, monoterapi.
kalau lebih besar atau sama 9 dual terapi, kalau lebih besar atau mendekati 10 dan juga glukosanya mendekati 300 kita gunakan insulin. Nah, kita tadi starting point-nya di mana? Di dual terapi ya. Jadi kurang lebih pasien tadi dengan kadar glukosa darah 200 sampai 230 itu kurang lebih di atas 9%. Makanya kita lihat ASCVD-nya seperti apa tadi, itu sudah kita persiapkan sebelumnya. Lalu nanti ada kemungkinan mungkin ada pergantian obat, usulan pergantian obat, stop, atau mungkin menambahkan obat tertentu terkait obat DM. Kita melihat di diabetes care ini, ya, kita lihat obat-obatnya, mana yang efikasinya tinggi dan ongkosnya murah. Itu yang menjadi prioritas pertama. Jadi kalau di Indonesia ini saya cenderung mengatakan kalau bisa efikasinya tinggi dan ongkosnya murah, itu pasti akan lebih banyak disukai. Ini menjadi pedoman nanti bagaimana cara kita memilih obat yang akan kita usulkan untuk ditambahkan atau mungkin dihentikan. Kita masuk ke problem solvingnya. Saya tulis ini in mind, artinya ada dalam pemikiran teman-teman mahasiswa, ya. Terkait treatment effectiveness, ada 3 problem di sini, yaitu kombinasi metformin dan glikasid tidak memberikan efek dalam penurunan glukosa darah, karena tadi memang sudah menggunakan sampai level dosis maksimum ya, jadi kita katakan tidak efektif, tidak memberikan efek. Kemudian penggunaan obat simvastatin tidak optimal, karena ASCVD risk-nya tadi cukup tinggi, 23,4%, dan pasien mengalami gejala neuropati pada kaki dan belum mendapatkan terapinya. Penyebabnya apa? Kita melihat kemungkinan penyebabnya mungkin kombinasi obat metformin dan glikasid sudah tidak tepat lagi karena glukosa darah pasiennya belum terkontrol. Di mana estimasi HbA1c-nya yaitu 9-10%. Yang kedua, pemilihan obat simvastatin tidak sesuai untuk pasien dengan ASCVD risk tinggi sesuai guideline. Ya. Kemudian pemantauan outcome terapi jarang dilakukan pasien, lalu ada indikasi baru dan obat belum diresepkan yaitu untuk indikasi neuroterapi. Lalu treatment plan-nya apa? Ya, tadi ada 3 problem ya. Kita lihat dulu yang problem 1. Problem 1 kita atasi dengan satu intervensi didiskusikan dengan penulis resep dan yang kedua konseling pengobatan pasien. Terkait dengan apa yang didiskusikan pada penulis resep yaitu apoteker menginformasikan tentang ketidakefektifan kombinasi obat DM pada dokter dan usulan penambahan obat baru yaitu injeksi insulin. Tentunya dijelaskan mengapa alasan ditambahkan injeksi insulin ini. Ya, jadi teman-teman di sini harus mencoba nanti mencari literatur apa yang mengarah ke sini. Bisa jadi usulan teman-teman lain mungkin glikasidnya dihilangkan juga bisa. Nah, tapi itu nanti terkait dengan referensi yang dibaca oleh teman-teman semua. Lalu untuk konseling pengobatan pasien itu ada 2, konseling tentang gaya hidup dan konseling tentang penggunaan obat. Konseling tentang gaya hidup yaitu menekankan pada pasien pentingnya melakukan perubahan gaya hidup dengan diet makanan dan olah fisik karena di situ tertulis mengalami obesitas. Lalu yang tentang penggunaan obat kita tekankan pentingnya kepatuhan dalam penggunaan obat dan bagaimana cara memberikan teknik injeksi dari insulin bila nanti dokter menyetujui adanya penambahan injeksi insulin ya. Ini kalau dokter setuju ya, tapi ini in mind harus kita mulai pemikiran itu. Lalu untuk mengatasi problem 2 itu sama, juga intervensi dengan penulis resep dan konseling pengobatan pasien. Dengan dokter dikatakan apa? Obat simvastatinnya tidak efektif dok. Bisa dikatakan begitu karena apa? Nilai ASCVD risk pasiennya tinggi 23,4% dan usulan obat menggantinya yaitu high intensity statin yaitu bisa atorvastatin atau rosuvastatin. Kita pilih atorvastatin karena harganya lebih murah. Untuk konseling pengobatan pasien kita beritahukan tentang nilai ASCVD risk dari pasien tersebut serta aturan pakai obat mengganti yaitu atorvastatin bila disetujui oleh dokter. Lalu untuk mengatasi problem 3, itu konseling pengobatan pasien bila berikan multivitamin untuk mengatasi neuropatinya.
Tapi bila tidak efektif, ya silahkan lanjut ke I23 supaya pasien kembali ke dokter untuk menceritakan tentang gejala neuropati yang dialami. Untuk treatment safety ada dua problem, yaitu pasien sudah mengalami kategori high risk ASCVD yaitu 23,4, maaf, itu ya 23,4. Pasien mengalami obesitas dan neuropati. Kemudian penyebabnya bisa dilihat di sebelah kanan, dikatakan nilai high risk ASCVD karena ada penyakit hipertensi, DM dan dislipid. Bisa juga pasien mengalami obesitas karena pengaturan pola makan dan olah fisik yang kurang. Terus kemudian bisa juga pasien mengalami neuropati karena penggunaan metformin jangka panjang, bisa defisiensi vitamin B12, atau penyakit DM-nya sudah memburuk, dilihat dari estimasi HbA1c-nya lebih dari 9%. Treatment plan-nya untuk problem kedua ini yaitu sama dengan yang di atas, yaitu intervensi dengan penulis resep dan konseling pengobatan pasien, yaitu terkait dengan ASCVD risk, disusulkan pergantian simvastatin dengan atorvastatin. Jadi sama dengan yang efektivitas. Konseling pengobatan pasien juga sama, yaitu pengolahan gaya hidup dengan diet makanan dan olah fisik, serta monitoring terapi obat secara teratur. Baik tekanan darah, HDL, LDL, kolesterol total, kemudian gula darah, itu diharapkan secara rutin kontrol. Lalu apa yang akan kita komunikasikan pada pasien? Tadi yang ada di inmind tadi, sebagian yang terkait dengan dokter sudah kita sampaikan ke dokter ya, sehingga kita menunggu persetujuannya. Nah, kita asumsikan misalnya apa yang kita sampaikan kepada dokter itu disetujui. Gitu. Maka pada saat setelah tadi dokter setuju lalu membuat resep baru atau bertemu lagi dengan pasien, maka pengobatan DM-nya menjadi kombinasi 2 obat anti diabetes ditambahkan dengan injeksi insulin, lalu ramiprilnya tetap, simvastatin diganti atorvastatin, aspilatnya 1 kali sehari, dan kombinasi multivitamin B1, B6, dan B12. Lalu kita saatnya melakukan konseling pasien meliputi pentingnya kepatuhan dalam menggunakan obat sesuai aturan pakai, pentingnya penurunan berat badan untuk menunjang terapi obat yang diterima, baik berupa pengelolaan makanan dan olah fisik. Yang ketiga, pentingnya melakukan monitoring terapi obat, yaitu tekanan darah, kadar kolesterol total, HDL-LDL, serta cek HbA1c setiap 3 bulan. Lalu perhatian terhadap efek samping obat yang terjadi dan segera melaporkan ke dokter atau apoteker. Ini yang dikomunikasikan pada pasien sehingga nanti ini yang menjadi utama untuk melakukan konseling apoteker dengan pasien. Ini utamanya adalah ini. Sedangkan yang di atas itu adalah bagaimana kita berkomunikasi sebelum informasi-informasi ini disampaikan kepada pasien, yaitu Anda semua sebagai calon-calon apoteker nantinya kalau menjadi apoteker harus mencoba untuk membangun komunikasi dengan dokter yang merawat pasien. Nah, sebagai tindak lanjut ya, teman-teman tadi sudah mencoba memahami ini. Selanjutnya, setelah Anda paham, nanti rancanglah skenario komunikasi apoteker dengan pasien dalam penyelesaian masalah terapi obat DM yang digunakan. Tentunya yang saya minta di sini adalah Anda sekaligus mencari literatur-literatur yang terkait, yang bisa menunjang informasi yang saya sampaikan di depan. Skenario dapat dikumpulkan melalui LMS belajar.usd.ac.id 1 minggu setelah kuliah ini selesai. Nah, sekarang mari kita beralih ke WA Group untuk mendiskusikan tahapan pencerahan kasus terapi obat DM di atas sebelum Anda semua membuat skenario sebagai tugas. Nah, yang penting adalah bagi itu yang di atas tadi bisa jadi Anda setuju, bisa jadi Anda tidak sepenuhnya setuju. Nah, tentukan kalau misalnya Anda setuju, Anda bisa mendukung melalui referensi-referensi yang sesuai. Seandainya Anda tidak terlalu setuju dengan apa yang saya sampaikan, silakan menyampaikan literatur-literatur terkait. Kita terbuka dalam proses ini. Yang penting adalah teman-teman memiliki argumentasi yang jelas dalam merancang sebuah skenario. Begitu informasi singkat kali ini.
ya, sekitar 20 menit ya. Mari kita kembali ke WA Group dan Learning Management System, belajar USD ACID untuk bisa kita meneruskan diskusi sampai 1,5 jam mendatang, supaya teman-teman nanti bisa menanyakan kepada saya apa yang ingin ditanyakan, sehingga nantinya dalam merancang skenario tugas untuk tugas minggu depan dapat dilakukan dengan lebih baik. Itu, terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa lagi.